Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 27 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya pekabaran hari ini menggugah dan mengubahkan kami untuk lebih setia kepada satu-satunya Allah yang benar. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Panghaila. Silakan Saudara Peter. Selamat pagi, Shalom. Bacaan renungan pagi kita hari ini 27 November 2020 dengan judul Tuhan adalah pertahanan kita. Tema, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Daniel 12 ayat 1. Ketika masa kesesakan itu datang, setiap kasus diputuskan. Tidak ada lagi masa percobaan. Tidak lagi belas kasihan bagi yang tidak bertobat. Meterai Tuhan yang hidup ada di atas umatnya. Umat sisa ini menjadikan Tuhan sebagai pertahanan mereka. Tidak dapat membela diri mereka sendiri dalam konflik mematikan dengan kekuatan bumi yang dipimpin oleh naga. Keputusan itu telah disahkan oleh otoritas duniawi tertinggi bahwa mereka akan menyembah binatang itu dan menerima tanda di bawah rasa sakit akan penganiayaan dan kematian. Semoga Tuhan membantu umatnya sekarang, karena apa yang dapat mereka lakukan dalam konflik yang menakutkan tanpa bantuannya. Keberanian, ketabahan, iman, dan kepercayaan yang implisit kepada kuasa Allah untuk menyelamatkan tidak datang dalam sesaat. Rahmat surgawi ini diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun. Dengan kehidupan yang suci, upaya dan kepatuhan yang teguh akan kebenaran, maka anak-anak Allah menyegel nasib mereka. Ditimpa dengan godaan tanpa akhir, mereka tahu mereka harus melawan dengan kuat atau akan ditaklukkan. Mereka merasa bahwa mereka memiliki pekerjaan yang besar untuk dilakukan. Dan pada saat kapanpun mereka dapat dipanggil untuk menanggalkan pakaian baja mereka. Dan jika mereka sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan mereka tidak terselesaikan, itu akan menjadi kerugian kekal. Mereka dengan bersemangat menerima cahaya dari surga, seperti yang dilakukan murid-murid pertama dari bibir Yesus. Ketika orang-orang Kristen awal diasingkan ke gunung dan gurun, ketika ditinggalkan di ruang bawah tanah untuk mati dengan kelaparan, dingin, dan penyiksaan, ketika kemartiran tampaknya satu-satunya jalan keluar dari kesusahan mereka. Mereka bersukacita bahwa mereka dianggap layak untuk menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Teladan mereka yang layak akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran. Mereka tahu kehendak guru mereka. Mereka memahami setiap poin dari iman kita, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan yang sesuai. Mereka yang begitu akrab dengan nubuat dan harta kebijaksanaan ilahi seharusnya bertindak untuk iman mereka. Mereka seharusnya memerintahkan rumah tangga mereka demi mereka, bahwa dengan keluarga yang tertata baik, mereka akan dapat menghadirkan kepada dunia pengaruh kebenaran pada hati manusia. Dalam kehidupan ini,
kita akan menghadapi cobaan yang berapi-api dan membuat pengorbanan yang mahal. Maka damai Kristus adalah upahnya. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 213 sampai 215. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, dan menyatakan sesuatu yang seharusnya menggugah umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Pulang ke rumah halaman 351 paragraf 3 menyatakan, tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Saya secara pribadi sudah cukup sering mendengar umat Advent berkata, jangan keluar dari bahtera, meski di dalam bahtera banyak kotoran, tetapi jangan keluar. Dan bahtera yang mereka maksudkan adalah gereja Advent. Intinya, yang penting menjadi Advent, pelihara Sabat, dan tetap dalam gereja, maka akan selamat. Tetapi mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, kutipan ini tidak berkata demikian. Tidak semua yang mengaku menguduskan Sabat akan dimeteraikan. Tahukah saudara bahwa di dunia ini ada 563 gereja yang menguduskan hari Sabat hari ke-7? Bila mana kita membuka website the10commandments.org, maka kita akan dapat melihat daftar dari gereja-gereja yang menguduskan hari Sabat hari ke-7. Ada 563 gereja di seluruh dunia ini. Dan gereja Advent terdaftar dalam urutan 426. Roh Nubuat juga menjelaskan dan masih dalam buku yang sama dan paragraf yang sama, pulang ke rumah halaman 351 paragraf 3 yang berkata, bahkan ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Mengapa mereka tidak menerima meterai Allah di dahi mereka? Karena kebenaran yang mereka ajarkan tidak menjadi bagian kehidupan mereka. Jadi, hari Sabat tidak menjamin kita menerima meterai Allah, dan menjadi pengajar kebenaran juga tidak menjamin menerima meterai Allah. Lalu bagaimana caranya menerima meterai Allah yang hidup tersebut? Kembali renungan hari ini dikutip dari Testimonies for the Church, volume 5, bab 23, yang berjudul Meterai Allah. Mari kita lihat beberapa kutipan dari buku tersebut serta hubungannya dengan Alkitab agar kita memahami dengan baik dan benar. Testimonies for the Church volume 5 halaman 210 paragraf 2 yang berkata, perintahnya adalah berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Orang-orang yang berkeluh kesah dan menangis ini telah mengabarkan kata-kata kehidupan. Mereka telah menegur, menasehati, dan memohon. Beberapa orang yang tidak menghormati Allah bertobat dan merendahkan hati mereka di hadapannya. Tetapi kemuliaan Tuhan telah pergi dari Israel, meski masih banyak yang melanjutkan upacara-upacara agama. Kekuatan dan kehadirannya kurang. Kalimat yang ditandai kuning dikutip dari Yehezkiel 9 ayat 4. Apa yang terjadi di Yerusalem sehingga perintah ini diberikan? Apa yang terjadi sehingga ada orang-orang yang berkeluh kesah dan menangis? Karena ada perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di Yerusalem, di Israel. Apakah perbuatan-perbuatan keji tersebut? Mari kita lihat cuplikannya di dalam pasal 8. Kita buka yang pertama Yehezkiel 8 ayat 5 yang berbunyi, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Ini adalah kekejian yang pertama. Kemudian Yehezkiel 8 ayat 7-11. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh,
ada sebuah lobang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Selanjutnya, kekejian yang ketiga, Yeskil 8 ayat 14. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Dan kekejian yang keempat, Yeskil 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur, sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Ada 4 kekejian yang terjadi di Yerusalem. Dan karena kekejian ini ada umat Allah yang berkeluh kesah dan menangis. Mereka kabarkan kebenaran, bahkan sampai menegur, menasehati, dan memohon. Tetapi banyak yang tidak mau menurut. Namun masih ada yang bertobat. Nah, mereka yang berkeluh kesah inilah yang menerima meterai Allah yang hidup. Perhatikan, semua kekejian ini terjadi di Israel, di Yerusalem, dan bahkan di dalam rumah Tuhan, di dalam Ka'bah. Apa artinya? Artinya kekejian ini terjadi di dalam tubuh umat Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam manuskrip Research volume 18 halaman 236 yang berkata, pelajari pasal 9 buku Yeskiel. Kata-kata ini akan digenapi secara harafiah. Namun waktu berlalu dan orang tertidur. Mereka menolak untuk merendahkan jiwa mereka dan ditobatkan. Bukan waktu yang baik lagi untuk Tuhan menanggung dengan orang yang mempunyai kebenaran besar dan penting yang dinyatakan kepada mereka, tetapi yang menolak untuk membawa kebenaran-kebenaran ini ke dalam pengalaman masing-masing mereka. Jadi penting untuk mempelajari Yeskil 9, karena hal itu akan terjadi secara literal, secara harafiah. Sungguh-sungguh terjadi, dan sedang terjadi. Itu sebabnya pekabaran ini adalah panggilan bagi umat Allah. Nah, apa yang terjadi kepada mereka yang tidak berkeluh kesah? Testimonies for the Church volume 5 halaman 211 paragraf 1. Kelompok yang tidak merasa berduka atas kemerosotan kerohanian mereka sendiri atau berduka atas dosa orang lain akan ditinggalkan tanpa meterai Allah. Mereka yang tidak berkeluh kesah atas kekejian yang terjadi di dalam jemaat tidak akan menerima meterai Allah. Sebab kekejian-kekejian tersebut yang membuat kerohanian umat Allah merosot dan terus berbuat dosa. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, 2 dari kekejian itu mudah untuk dipelajari. Kita lihat kembali Yeskiel 8 ayat 14 yang berkata, perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Dan Yeskil 8 ayat 16 yang menyatakan adanya 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Siapakah Tamus? Tamus adalah anak dari Nimrod yang mendirikan Menara Babel. Namun bukan anak kandungnya. Perhatikan penjelasan ringkas berikut ini yang dikutip dari The Two Babylons yang ditulis oleh Alexander Hislop, halaman 5 dan halaman 24. Kita baca. Menara Babel sebenarnya adalah pemujaan setan dalam bentuk api, matahari, dan ular. Namun penyembahan setan tidak bisa dilakukan secara terbuka karena banyak orang yang masih mempercayai Allah yang sejati dari Nuh. Jadi, agama misteri dimulai di Babel, di mana setan
bisa disembah secara rahasia. Ada berapa bentuk dalam hal ini? Ada 3 bentuk pemujaan, yaitu api, matahari, dan ular. Inilah yang terjadi di Babylon. Ada agama misteri di mana setan disembah secara rahasia. Dan ini juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Setan akan menipu banyak orang dengan membuat penyembahan yang sepertinya kepada Allah, tetapi bukan, dan malah memuji dirinya. Nimrod diyakini dibunuh dan setelah dia mati, istrinya Semiramis dalam upaya memelihara pemujaan terhadap suaminya, menyatakan bahwa Nimrod telah pergi ke matahari dan matahari menjadi simbol untuk Nimrod, yang sebenarnya adalah memuja setan. Dan beberapa waktu kemudian Semiramis hamil, dan oleh karena suaminya sudah meninggal, Semiramis jelaskan bahwa dia hamil karena sinar matahari yang bersinar kepada dirinya, dan anak yang dikandungnya adalah Nimrod itu sendiri yang menjelma menjadi manusia kembali, yang mereka sebut God the Son atau Allah anak. Dan waktu lahir anak itu diberi nama Tamus. Setelah itu Nimrod, Semiramis, dan Tamus disembah sebagai personifikasi dari dewa matahari. Ini semua tidak lain adalah pemujaan setan. Kemudian dalam buku yang sama, The Two Babylons dituliskan dalam halaman 51 yang berbunyi, Trinitas mulai di Babylon kuno dengan Nimrod, Tamus, dan Semiramis. Semiramis menuntut pemujaan untuk kedua suami dan anaknya, serta dirinya sendiri. Dia mengklaim bahwa anaknya adalah bapa dan anak laki-lakinya. Ya, dia adalah Allah Bapa dan Allah Anak, Trinitas ilahi pertama yang tidak dapat dipahami. Inilah konsep Trinitas mulai muncul pertama kali. Kita sudah lihat dalam penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Allah kacaukan bahasa mereka dan mereka terserak. Karena jika tidak, maka kuasa dan sistem ini akan mengendalikan dunia. Karena dunia akan dikuasai oleh satu pemerintahan yang berpusat di Babel. Ini akan melenyapkan kebenaran tentang Allah, dan karena itu Allah intervensi. Jika tidak diintervensi, maka kita tidak mempunyai harapan untuk mengetahui kebenaran. Intervensi masih ada hingga saat ini, dan kita masih ketahui apa yang benar. Kita patut bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, Allah adalah pertahanan kita. Tidak heran selanjutnya kepada Yeskiel ditunjukkan dalam Yeskiel 8 ayat 15-16 yang menyatakan tentang 25 orang laki-laki membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud kepada matahari. 25 laki-laki ini adalah pemimpin-pemimpin. Mereka menyembah matahari di pelataran Ka'bah. Bukankah ini suatu kekejian? Mereka tahu Allah yang benar, tetapi mereka berbalik dan sembah ilah lain, yaitu matahari. Dan jangan heran saudaraku dalam Tuhan, ini sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Ingat, kekejian ini terjadi dalam bangsa Israel, umat pilihan Allah. Masih ingat dengan Triketra yang dijelaskan dalam renungan pagi tanggal 10 November 2020? Itu adalah simbol yang berasal dari penyembahan dewa matahari. Nah, Triketra ini sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini, karena memang itulah lambang dari Trinitas yang sudah diterima di dunia kekristenan, yang sesuai buku sejarah tadi bermula dari Babylon. Mereka yang tidak berkeluh kesah oleh karena kekejian ini tidak akan menerima meterai Allah. Apa yang terjadi kepada mereka yang tidak menerima meterai Allah? Firman Tuhan berkata dalam Yeskiel 9 ayat 5-7. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci.
Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Dari 6 orang yang dipanggil, 1 orang untuk beri tanda di dahi, dan 5 orang tugasnya membasmi mereka yang tidak menerima tanda tersebut atau meterai Allah. Apa artinya? Artinya yang menerima tanda hanya sedikit, karena cukup 1 orang yang bertugas untuk memberi tanda pada dahi. Tapi yang dimusnahkan ada banyak, itu sebabnya perlu 5 orang untuk bertugas membasmi. Dari mana dimulai pembasmian tersebut? Dari Ka'bah, dari rumah Tuhan. Allah berkata, mulailah dari tempat kudusku, mulai dari tua-tua yang berada di halaman Ka'bah. Renungkan saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana nasihat roh nubuat tadi, pelajaran dalam Yeskiel 9 ini akan terjadi secara harafiah. Renungkan baik-baik. Kekejian ini sudah terjadi di dalam gereja Advent, dan bila mana masa pemeteraian selesai, maka pemusnahan terjadi dan dimulai dari pusatnya, dan yang pertama-tama dimusnahkan adalah para pemimpin jemaat. Baru sesudah itu keluar dari Ka'bah dan masuk ke dalam kota. Masihkah saudara menggantungkan keselamatan saudara kepada para pemimpin? Hati-hati. Namun terlebih utama kita harus memahami kekejian dalam jemaat agar kita dapat berkeluh kesah, mengamarkan umat, memanggil mereka kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, agar kita boleh menerima meterai Allah yang hidup. Perhatikan seruan Yeskiel berikut ini dalam Yeskiel 9 ayat 8 yang berbunyi, sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Kasihan Yeskiel, dia kira Allah akan memusnahkan seluruh sisa Israel. Perhatikan Yeskiel menyatakan sisa Israel. Sebab saat itu yang berada di Israel adalah yang tertinggal dari penawanan. Mayoritas sudah ditawan di Babel. Artinya yang melakukan kekejian adalah mereka yang sisa, umat sisa yang tidak ikut ditawan ke Babel. Dan Yeskiel melihat sepertinya sisa Israel akan musnah seluruhnya. Artinya yang menerima tanda atau yang selamat hanya sedikit sekali. Hampir-hampir tidak terlihat. Dan inilah yang terjadi sekarang. Umat yang sungguh-sungguh menyembah satu-satunya Allah yang benar sangat sedikit dan bahkan diusir dari jemaat. Kelompok kecil inilah yang Nyonya White lihat tidak ikut dalam kereta setan. Di manakah kita? Adakah kita berkeluh kesah melihat kekejian dalam tubuh Israel rohani yang sisa? Jika tidak melihat, hati-hati. Karena hanya yang melihat dan berkeluh kesah yang menerima meterai Allah. Inilah makna tidak semua yang menguduskan Sabat akan menerima meterai. Sebab seperti di zaman Yeskiel, meski dalam Ka'bah mereka sembah matahari. Demikian juga di zaman ini, meski berbakti pada hari Sabat, menguduskan Sabat hari ke-7, tapi menyembah matahari dalam bentuk yang lain. Karenanya dalam masa kesesakan Yakub tersebut, umat Allah telah dimeteraikan. Itulah pertahanan mereka. Sebab meterai Allah yang hidup adalah namanya. Allah lah pertahanan umat Allah yang sisa dan yang setia ini. Bagi yang rindu untuk belajar lebih mendalam tentang Yeskiel 8 dan 9 serta tentang ilah-ilah Babylon, silakan ikuti pelajaran berikut ini. Dan linknya kami tampilkan di dalam deskripsi di bawah ini. Bagaimana dengan proses pemeteraian itu? Apakah berlangsung lama atau singkat? Kita baca Yeskiel 9 ayat 11 yang berkata, lihat orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat tulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Orang ini cepat sekali menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan laporan, sementara yang lain masih dalam proses menghancurkan dan membinasakan orang-orang.
Apa artinya ini? Menjelang penutupan pintu kasihan, hanya sedikit yang menerima tanda di dahi. Itu sebabnya cepat sekali pekerjaannya selesai. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari, saat malaikat yang satu ini melapor kepada Yesus, maka Yesus akan berkata, "Sudah terlaksana," dan pintu kasihan pun ditutup. Itu sebabnya kita yang sudah melihat kekejian harus terus kabarkan agar masih ada yang mau bertobat. Dan bagi mereka yang masih bergumul, banyak berdoa, minta Roh Kristus untuk ajar, agar kita mengambil keputusan, sebab waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran yang baik sekali pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh dalam kebenaran dan menghidupkan kebenaran itu dalam hidup ini oleh kuasa Kristus yang bekerja dalam hati. Karena tidak semua akan menerima meterai, hanya mereka yang berkeluh kesah oleh karena melihat kekejian di dalam umat Allah. Dan biarlah kami yang sudah melihat terus mengabarkan agar ada yang mau masih bertobat. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.